Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Humaira Nurfani Putri Indika dari kelompok 9 dengan NIM belakang 132. Perkenalkan, saya Yunayarben Alfaizal dengan NIM 230100112130129. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Prata Mukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agista Aprilian Hapsari, NIM 230101211301010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarifudin dari kelompok 9 dengan NIM akhir 143. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang distribusi frekuensi. Apa sih distribusi frekuensi itu? Distribusi frekuensi adalah rangkaian data angka menurut kualitasnya dan kuantitasnya. Distribusi frekuensi dapat disajikan berupa tabel. Di dalam tabel distribusi frekuensi terdapat istilah-istilah. Yang pertama, array. Array adalah sekumpulan data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam satu tempat. Dapat dibuat dengan mengurutkan data terbesar hingga data terkecil. Yang kedua adalah rentang. Rentang adalah selisih antara data yang dengan nilai terbesar dengan data dengan nilai terkecil. Dengan syarat, data harus dibulatkan ke puluhan, ke ratusan, dan seterusnya. Yang ketiga adalah jumlah kelas. Jumlah kelas adalah banyaknya kelas dalam sebuah tabel distribusi frekuensi. Jumlah kelas dapat dihitung menggunakan rumus, yaitu jumlah kelas sama dengan 1 ditambah 3,322 dikali log n. Yang keempat adalah interval kelas. Interval kelas adalah sela yang memisahkan kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Interval kelas dapat dihitung dengan membagi rentang dengan jumlah kelas. Yang kelima adalah limit bawah dan limit atas. Limit bawah adalah nilai terkecil dalam sebuah kelas, sedangkan limit atas adalah nilai terbesar dalam sebuah kelas. Yang keenam adalah batas bawah dan batas atas. Batas bawah kelas adalah limit bawah dikurangi dengan ketelitian data, sedangkan batas atas kelas adalah limit atas ditambah dengan ketelitian data. Jika data yang digunakan menggunakan bulat, maka ketelitian data yang digunakan adalah 0,5. Sedangkan jika data yang digunakan adalah bilangan desimal, menggunakan ketelitian data 0,05. Sedangkan bila data menggunakan 2 angka desimal, maka menggunakan ketelitian data 0,005. Dan yang terakhir adalah titik tengah kelas. Titik tengah kelas adalah rata-rata hitung dari kedua ujung kelas. Titik tengah kelas dapat dihitung dengan setengah dikali limit atas ditambah limit bawah dan tepi atas kelas keempat. Tepi bawah dapat dihitung dengan batas bawah dikurangi 0,5, sedangkan batas bawah kelas keempat adalah 75. Lalu 75 dikurangi 0,5 adalah 74,5. Lalu kita lanjut ke tepi atas. Tepi atas dapat dihitung dengan batas atas ditambah 0,5. Batas atas kelas keempat adalah 79. 79 ditambah 0,5 adalah 79,5. Selanjutnya yang B adalah interval kelas kelima. Interval kelas dapat dihitung dengan rentang kelas dibagi dengan jumlah kelas. Rentang kelas adalah 5 dan jumlah kelas dari tabel di atas adalah 6.
Jadi hasilnya 0,8 dan dibulatkan menjadi 1. Histogram adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menyusun suatu data agar lebih mudah dipahami. Histogram juga dapat diartikan sebagai data yang telah disusun dalam bentuk tabel. Distribusi frekuensi dapat disajikan dalam bentuk diagram. Dalam ketentuan histogram yaitu 1. Diagram kotak yang lebarnya menunjukkan interval kelas. 2. Batas-batas kotak merupakan tepi bawah dan tepi atas kelas. 3. Tingginya menunjukkan frekuensi pada kelas. Berikut contoh soal dan penyelesaiannya. Di sini saya akan menjelaskan poligon frekuensi. Poligon frekuensi merupakan diagram garis yang terbentuk dari suatu garis yang diperoleh dari penggabungan setiap tengah-tengah sisi atas persegi panjang yang berdampingan. Menurut Kristanto YD 2021 menyatakan bahwa poligon frekuensi adalah apabila titik-titik tengah sisi atas dari histogram dihubungkan satu sama lain oleh ruas-ruas garis, maka diperoleh poligon frekuensi. Untuk lebih jelasnya mengenai poligon frekuensi, perhatikan contoh berikut ini. Tabel frekuensinya, dan di bawahnya ini adalah gambar histogram dan poligon frekuensi. Yang kotak-kotak ini histogram, dan yang ini titik ini kayak garis terus menyambung ini itu namanya poligon frekuensi. Poligon frekuensi itu dari tengah-tengah histogram ini loh, dan di tengah pas ini kemudian dilingkari terus ditarik garis saling berhubungan, dan jika dipencar itu hasilnya seperti ini. Apa udah jelas? Mungkin jika belum jelas nanti bisa tanya di komentar ya. Terima kasih. Distribusi frekuensi relatif adalah proporsi data yang berada pada suatu kelas interval. Distribusi frekuensi relatif merupakan suatu jumlah persentase yang menyatakan banyaknya data pada suatu kelompok tertentu. Distribusi frekuensi relatif dapat disajikan dalam bentuk tabel yang berisi nilai-nilai data dan nilai-nilai interval frekuensi masing-masing kelas dalam bentuk persentase. Distribusi frekuensi relatif ini dapat diperoleh dengan cara frekuensi kelas dibagi total frekuensi semua kelas dikali 100%. Contoh soal distribusi frekuensi relatif dengan menggunakan rumus frekuensi kelas dibagi frekuensi total semua kelas dikali 100%. Untuk persentase kelas yang pertama, frekuensi kelasnya adalah 2. 2 dibagi frekuensi total semua kelas 40 dikali 100% sama dengan 5%. Kemudian untuk kelas yang kedua, 7 per frekuensi total semua kelasnya 40 dikali 100% sama dengan 17,5%. Yaitu 17,5%. Dan untuk kelas yang ketiga, frekuensi kelasnya 8 dibagi 40 dikali 100% yaitu 20%. Dan persentase keseluruhan jika di total semuanya harus menghasilkan 100%. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai OGIF. OGIF adalah penyajian data dalam bentuk grafik berdasarkan data yang sudah disusun dalam tabel distribusi frekuensi kumulatif. OGIF memiliki dua jenis, yaitu OGIF negatif dan OGIF positif.
Ogif negatif adalah ogif pada frekuensi kumulatif lebih dari yang menunjukkan grafik turun. Data acuan yang digunakan untuk perhitungan ini adalah limit bawah. Sedangkan yang kedua adalah ogif positif. Ogif positif adalah ogif pada frekuensi kumulatif kurang dari yang menunjukkan grafik naik dengan acuannya yaitu limit atas. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh soalnya. Langkah pertama, kita harus menemukan titik bawah dan titik atas dulu menggunakan rumus yang sudah ada. Kemudian kita cari tabel deskripsi frekuensi kumulatif lebih dari yang akan menghasilkan ogif negatif. Karena lebih dari, di sini kita menggunakan tanda lebih dari. Nah, data acuan yang digunakan pada distribusi frekuensi kumulatif lebih dari adalah tepi bawah. Maka dari itu di sini kita tulis tepi bawahnya. Nah, kemudian yang pertama lebih dari 59,5 itu adalah semuanya. Karena letaknya di sini, makanya jumlah semua adalah jumlah total yaitu 40. Kemudian yang lebih dari 64,5 adalah letaknya di sini, maka dari itu 2 tidak termasuk dan 40 dikurangi 2 hasilnya 38. Kemudian yang lebih dari 69,5 karena 69,5 letaknya di sini, maka 7 ini tidak termasuk. Jadi 38 dikurangi 7 hasilnya 31. Begitu seterusnya sampai data itu habis. Nah, di sini ada 23, 11, 5 sama 0. Nah, kenapa yang lebih dari 89,5 ini adalah 0? Karena yang lebih dari 89,5 itu tidak ada. Nah, setelah itu kita akan cari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari yang akan menghasilkan ogif positif. Karena kurang dari, di sini tandanya kurang dari semua ya. Nah, data acuannya yaitu yang tepi atas. Kita tulis di sini tepi atas semua. Nah, yang pertama kurang dari 59,5. Karena ada 0. Karena yang kurang dari 59,5 itu tidak ada karena letaknya di sini ya. Nah, setelah itu yang kurang dari 64,5 adalah 2. Dan setelah itu yang kurang dari 69,5 adalah 7 karena letaknya di situ tadi. Makanya 7 ditambah 2 yaitu 9. Nah, yang lebih dari 74,5 letaknya di situ dan 8 ini termasuk, makanya 9 ditambah sama 8 hasilnya adalah 17. Begitu seterusnya sampai data habis. Di sini ada 29, 35 dan 40. Nah, setelah ini kita akan membuat ogif negatif terlebih dahulu ya. Yang 59,5 menunjukkan 40. Kemudian yang 64,5 menunjukkan 38, yang 69,5 menunjukkan 31, yang 74,5 menunjukkan 23, yang 79,5 menunjukkan 11, yang 84,5 menunjukkan 5, dan 89,5 menunjukkan 0. Maka ditarik grafik seperti ini. Nah, inilah yang dinamakan dengan ogif negatif. Nah, setelah ini kita akan buat yang ogif positifnya. Yang 59,5 itu 0, kemudian 64,5 itu 2, kemudian 69,5 itu 9, kemudian 74,5 itu 17. Nah, kemudian yang 79,5 itu 29, kemudian yang 84,5 itu 35, dan yang 89,5 itu 40.
kita tarik grafik, maka grafiknya akan naik. Nah, inilah yang disebut dengan ogive positif. Nah, kurang lebih seperti inilah ogive tersebut. Video tersebut merupakan pemaparan kelompok kami. Kesimpulannya adalah distribusi frekuensi, histogram, poligon frekuensi, distribusi frekuensi relatif, dan ogive merupakan bentuk penyajian data yang lebih tertata. Sehingga dengan mempelajari distribusi frekuensi ini, kita dapat dengan mudah mengolah data dengan urut, rapi, dan mudah dipahami. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.